Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Kalaupun di dalam kehidupan kita ini diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan hidup, tetapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa, selalu menuntun, memimpin, dan menjaga kita sehingga kita boleh berada di minggu kedua di bulan Agustus ini dengan sukacita. Yang pasti saya dan saudara memiliki sukacita dan berkat tersendiri. Saya dan saudara dan kita semua dipanggil Allah untuk menjadi kawan sekerjanya, menghadirkan tanda-tanda kerjaan Allah di bumi ciptaannya ini. Beberapa hari lagi sebagai warga bangsa, kita akan memasuki dan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Tentu kita semua diajak untuk memaknai kemerdekaan itu dalam semangat bertumbuh bersama sebagai warga bangsa. Dalam kesadaran dan memaknai bertumbuh bersama itulah, maka menjadi kawan sekerja Allah diharapkan agar kita saling bergandengan tangan, saling menopang satu sama yang lain. Kita bergandengan tangan menopang satu sama yang lain dalam kehidupan ini sebagai warga gereja, tetapi juga sebagai warga masyarakat di dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita. Tidak hanya mengisi kemerdekaan dengan pengabdian, pekerjaan, dan pelayanan kita, tetapi kita juga perlu bergandengan tangan, saling topang menopang untuk menjaga keutuhan bangsa ini, tetapi juga bersama-sama dengan pemerintah untuk mengatasi semua persoalan-persoalan yang sementara dihadapi oleh bangsa ini, seperti pandemi COVID-19 misalnya. Tetapi kita juga bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mengarah pada desintegrasi bangsa, yang sangat melemahkan keutuhan bangsa di usia yang semakin bertambah ini. Bacaan pertama Korintus 3 ayat 1-9 yang telah kita baca dan kita dengar bersama tadi menggambarkan suasana perselisihan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan pandangan yang akibatnya adalah terjadi tindakan yang mengarah pada mengklaim dirinya sebagai kelompok Paulus dan kelompok Apolos. Kondisi ini membuat kehidupan di antara jemaat Korintus tidak saling menopang, tetapi saling menjatuhkan. Ada kelompok yang mengklaim kebenaran dirinya sebagai kelompok yang paling benar dan menyalahkan kelompok yang lain sebagai kelompok yang paling salah. Ada kelompok-kelompok yang saling menjatuhkan, saling melecehkan, saling menyerang satu sama yang lain. Dan akibatnya adalah keutuhan jemaat di Korintus itu menjadi rusak. Tentu situasi ini berdampak pada upaya pertumbuhan bersama sebagai satu persekutuan jemaat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perselisihan yang pernah terjadi dalam kehidupan umat yang ada di Korintus, seperti yang digambarkan dalam bagian Alkitab tadi,
menjadi pengalaman berharga bagi saya dan saudara sekalian dalam membangun persekutuan jemaat maupun menjaga keutuhan bangsa dan negara kita sebagai kawan sekerja Allah. Kita harus menjaga persekutuan. Kita harus menjaga keutuhan tanpa membedakan suku, subsuku, etnis, agama. Saya diciptakan dengan kulit saya yang hitam dan rambut saya yang keriting. Tetapi saudaraku diciptakan mungkin dengan kulit yang putih dan rambut yang lurus. Saya diciptakan dan dilahirkan, bahkan ditakdirkan untuk lahir dan tinggal di Indonesia bagian timur. Tapi saudaraku ditakdirkan, dilahirkan untuk tinggal di wilayah Indonesia bagian tengah atau bagian barat. Saya pada hari Minggu menuju ke rumah gereja untuk beribadah. Saudaraku menuju tempat-tempat ibadah di hari-hari tertentu. Ini adalah perbedaan. Ini adalah kekayaan bangsa dan negara kita. Ini adalah anugerah yang indah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, janganlah karena perbedaan-perbedaan yang kita miliki sehingga kita saling menjatuhkan satu sama yang lain, saling melecehkan satu sama yang lain, saling mengklaim kebenaran diri masing-masing kita sebagai orang-orang yang sangat benar di tengah-tengah kehidupan bergereja maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki, mari saudaraku, kita saling melengkapi, kita saling menopang, kita saling menghargai, saling menjaga satu sama yang lain dalam satu bingkai yang utuh, yaitu Indonesia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama di pagi hari ini mengajak saya dan saudara-saudara sekalian sebagai wujud kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Yang pertama, saudaraku, merawat kehidupan bersama dan saling menopang adalah salah satu tugas gereja untuk bersama pemerintah saling topang menopang dalam pertumbuhan bersama. Bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara kita kenal apa yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Di dalam bergereja kita membangun persatuan maupun persekutuan yang adalah ciri khas kita sebagai orang percaya. Baik persatuan maupun persekutuan, semuanya bermuara pada pertumbuhan bersama. Karena itu, agar kehidupan yang saling menopang dapat tercapai, maka segala bentuk perbedaan mesti dilihat sebagai kekayaan bersama untuk pertumbuhan bersama dalam hal ini, dalam hal kebaikan, dalam hal kesejahteraan, dalam hal kemajuan, kemakmuran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua, saudaraku, pertumbuhan bersama adalah modal bagi semua kita. Baik dari pemimpin sampai rakyat.
dari gedung rakyat sampai pasar rakyat, dari hiruk-pikuk keramaian kota-kota besar sampai kepada desa-desa terpencil sekalipun, desa-desa terpencil di lereng-lereng gunung, di atas bukit, di pesisir-pesisir pantai, maupun di pulau-pulau terkecil terluar sekalipun, kita adalah satu keluarga Allah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini yang harus perlu kita jaga dan kita rawat. Di dalam menjaga dan merangkai bingkai kesatuan ini, kita juga perlu saling topang menopang, saling bergandengan tangan untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi ketidakadilan, bergandengan tangan untuk mensukseskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bergandengan tangan saling menopang satu sama yang lain untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga untuk menghadapi segala macam tantangan, segala macam badai yang menerpa akan kehidupan berbangsa dan negara ini, termasuk pandemi COVID-19 dan cara-cara kelompok atau manusia yang ingin untuk menghancurkan keutuhan bangsa dan negara ini demi kepentingan kelompok dan atau orang-orang tertentu, saudaraku. Kemudian hal yang ketiga, pengakuan kita tentang gereja sebagai persekutuan keluarga Allah mewajibkan kita untuk mewujudkan relasi dan tanggung jawab bersama sebagai kawan sewarga dan kawan sekerja dalam membentuk karakter kita sebagai manusia rohani untuk bertumbuh dalam kehidupan bersama. Itu artinya dalam menghadapi badai sesulit apapun, hindari pertengkaran, hindari saling menyalahkan para pemimpin atau saling menyalahkan rakyat, hindari perpecahan, hindari perselisihan, hindari cara-cara saling mengklaim sebagai orang-orang yang paling benar di antara orang-orang yang lain, baik itu dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, saudaraku, salah satu bentuk kita menjadi citra Allah di tengah masyarakat dan menjadi kawan sekerja Allah untuk saling menopang dalam pertumbuhan bersama adalah saling menghargai perbedaan, tidak saling untuk menjatuhkan satu sama yang lain, dan tidak saling untuk mempersalahkan. Mari kita menjaga keutuhan dan keharmonisan hidup sebagai warga gereja dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan saudara-saudara kita yang lain. Marilah kita berdiri, saudaraku, dan tampil sebagai lilin kecil dalam menerangi kegelapan. Mari kita tampil dan berdiri sebagai duta pemersatu untuk mempersatukan semua orang yang berbeda latar belakang suku, ras, agama. Mari kita berdiri dan tampil sebagai murid-murid Yesus yang membagi roti kepada umat di saat Yesus memberi makan
5.000 orang pada jemaahnya. Mari kita berdiri dan tampil sebagai penyuara keadilan, namun dalam bentuk yang penuh dengan cinta kasih. Mari kita berdiri dan tampil sebagai pilar pemersatu bangsa. Kita berdiri sebagai fondasi yang kuat dan kokoh untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia ini dari ancaman dan bahaya apapun. Mari kita bergandengan tangan, saling menggenggam, saling merangkul, saling bertumbuh, mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia kita ini, sehingga kesejahteraan itu dinikmati oleh semua orang. Kesejahteraan itu bukan saja milik orang-orang yang ada di kota-kota, tetapi kesejahteraan itu juga adalah hak dan milik masyarakat umat yang ada di pedalaman-pedalaman, yang ada di lereng-lereng gunung, yang ada di hutan-hutan belantara, yang ada di lembah-lembah, yang ada di pesisir-pesisir pantai, yang ada di pinggiran-pinggiran kota, tetapi juga kesejahteraan itu milik umat yang ada di pulau-pulau terpencil dan terluar. Mereka juga membutuhkan topangan dan dukungan dari kita sebagai warga gereja, sebagai masyarakat yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dan mengabdi bagi bangsa dan negara ini sesuai dengan talenta dan profesi kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai rakyat. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita sebagai pimpinan-pimpinan gereja. Tuhan Yesus memberkati akan bangsa kita, masyarakat kita yang ada di kota-kota, yang ada di pulau-pulau, yang ada di desa-desa, yang ada di pesisir-pesisir pantai. Tuhan Yesus memberkati Indonesia ini menjadi Indonesia yang diberkati untuk kesejahteraan bangsa dan masyarakatnya. Amin.